Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Ophelia. Izin memperkenalkan diri, saya Anggrek Permata Samara Diva dengan NIM 2310151 selaku ketua kelompok, dan rekan saya Ica Yulia Anggraini dengan NIM 2311073. Sebelumnya teman saya bersama Sophia Rosita itu sudah menjelaskan bagian tugas keempat. Jadi di sini tuh kita cuma berdua ngejelasin materi pada PBT kali ini. Baik, yang pertama akan dijelasin oleh rekan saya, Ica. Nah, di sini itu yang pertama ada pengantar neural network dan perseptron. Nah, di sini itu ada model komputasi yang terinspirasi dari cara kerja otak manusia. Yang pertama itu di sini terdiri dari input layer atau lapisan masukan, hidden layer atau lapisan tersembunyi, output layer atau lapisan keluaran. Nah, ini tuh digunakan untuk klasifikasi, prediksi, dan pengenalan pola. Kemudian di sini ada perceptron atau proses. Nah, di sini ada proses kerjanya. Di sini itu menerima input X1, X2, Xn dan seterusnya. Kemudian di sini mengalihkan setiap input dengan bobot W, lalu menjumlahkan semua nilai berbobot, menambahkan bias B, melewati fungsi aktivitas dan menghasilkan output Y. Nah, di sini ada arsitektur perseptron. Nah, di sini itu kita disuruh nyari itu nilai Y-nya itu apa. Nah, yang dimana itu di sini itu di sini ada Y. Nah, yang mana itu di sini itu hasil penjumlahan berbobot output sebelum aktivitas. Kemudian di sini ada W1, W2 dan W3. Nah, yang dimana itu di sini itu bobot atau weights-nya dari masing-masing input, yang dimana itu menentukan seberapa besar pengaruh tiap inputnya. Kemudian di sini ada X1, X2, X3. Nah, yang mana itu di sini tuh sebagai nilai input. Nah, kemudian di sini bias, nilai tetap tambahannya agar model lebih fleksibel. Nah, kemudian di sini ada rumus dan perhitungan manual. Nah, di sini itu ada simbol sigma. Nah, yang mana itu simbol ini tuh simbol penjumlahan. Artinya jumlahnya itu semua dari I sama dengan 1 sampai N. Kemudian I-nya itu sama dengan 1 sampai N. Indeks iterasinya itu dari data ke 1 hingga data ke N. Kemudian di sini ada W1 yaitu bobot ke 1, X1 yaitu data atau input ke 1, B-nya itu bias. Nah, kemudian di sini ada alur kerja atau proses training perseptron. Nah, di sini itu ada inisialisasi bobot dan bias, yang dimana itu inisialisasi bobot awalnya itu W0, learning rate-nya itu N, dan menentukan threshold. Nah, kemudian di sini ada hitung net input, yang mana itu di sini menghitung V yang merupakan hasil kali data dengan bobot masing-masing. Lalu di sini ada fungsi aktivitas, yang mana itu di sini itu untuk menghitung Y dengan fungsi aktivitasnya.
Kemudian sini ada hitung error, yang mana itu menghitung error sebagai selisih antara target nilai Y dan Y1. Y3. Nah, kemudian di sini ada update bobot dan biasnya. Yang dimana itu jika masih ada error, maka perbarui bobot menggunakan formula W baru sama dengan W lama plus N error X. Nah, yang terakhir itu ada ulangi effortnya, yaitu ulangi angka 2 sampai 5 hingga tidak ada lagi errornya. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan data training. Jadi ini itu kasus prediksi status bangkrut perusahaan ya. Yang pertama di sini ada harta X1, terus utang X2 dan statusnya. Jadi di sini yang pertama ada 1,2 hartanya atau X1-nya, terus X2-nya ada 0,3 dan statusnya ini tuh tidak bangkrut. Berarti dia tergolong di nilai Y-nya itu berarti Y1. Terus yang selanjutnya harta X1-nya ini tuh 0,8, X2-nya 0,6 dan tidak bangkrut lagi. Ini termasuk ke Y1 juga. Terus yang 1,1 utangnya X2-nya itu 1, ini juga tidak bangkrut dan ini masuk ke Y1 juga, Y1 juga. Terus 0,4 utangnya 1 bangkrut. Ini masuk ke Y0. Terus karena ini kan 0,4 utangnya 1, jadi ini masuk ke 0. Terus yang ke 0,5, 1,5 bangkrut. Ini itu masuk ke bangkrut juga, jadi Y0. Terus 0,6 ini tidak bangkrut, termasuk ke Y1. Jadi ini ada A, B, ini tuh input X1 dan X2. Jadi ini tuh untuk menginput harta dan utangnya. Terus nilai C ini itu untuk targetnya atau T ya. Terus DE-nya ini tuh bobot W1 dan W2-nya. Terus F-nya ini biasnya. Terus G-nya ini tuh net sama dengan sigma X kali W plus B. Terus H-nya ini output Y menggunakan fungsi if. Kita pakai fungsi if. Terus I-nya ini tuh error. E sama dengan T kurang Y-nya. Terus JK-nya ini update nilai W1 dan W2 atau bobot barunya. Terus L-nya ini tuh update biasnya. Selanjutnya kita masuk ke screenshot dan proses perhitungan Excel-nya ya. Jadi di sini itu ada W1 awal yaitu minus 1,8, W2-nya itu awal juga, terus nilainya itu 2,9, terus ada learning rate-nya atau nilai N-nya ini tuh 0,9, terus ada threshold-nya ini 0. Nah, jadi ini formula yang kita update ya, W baru sama dengan W lama plus N error kali X. Jadi ini tabel perhitungan hasil Excel dari 4 iterasi atau epoch. Terus di sini yang pertama kita ini tuh setiap iterasinya ini memproses 5 data. Jadi ada 5 kolom yang ada. Yang pertama iterasinya itu ada 4. Isinya itu ada 4. Putaran trainingnya itu ada 1, 2, 3, 4. Terus ada X1, X2. Ini tuh nilai input datanya ya. Terus ada V. Ini nilai net input hasil perhitungan dari sigma X kali W plus B. Terus ada luaran Y. Ini tuh output fungsi stepnya 0 atau 1. Jadi fungsi stepnya ini tuh nilainya cuma 0 atau 1 ya. Berdasarkan apakah V-nya lebih besar dari threshold-nya. Kurang lebih dari threshold
Terus Y, ini tuh target nilainya yang benar. Targetnya ini benar, nilai benarnya. Terus ada error, ini tuh selisih Y target dan luaran Y. Terus ada W1 baru, terus W2 baru. Ini berarti bobot yang sudah diupdate menggunakan rumus ya. Jadi ini sudah kita lakukan perhitungan semua. Jadi ini tuh updateannya yang baru ya. Terus kita udah pakai rumus-rumus tadi. Terus di sini ada delta W1, delta W2-nya. Ini tuh perubahan bobot W baru kurang W lama. Jadi ini untuk kita lihat seberapa besar sih pergeseran bobotnya. Nah, jadi jadi ini tuh pada iterasi 4 ini itu semua nilai delta W-nya ini berarti 0. Yang dimana artinya ini tuh bobotnya ini tidak berubah lagi, nggak berubah dia. Jadi modelnya ini sudah convergent. Terus yang baris prediksinya ini itu yang ini X1-nya itu 0,7, X2-nya 0,6. Yang dimana nilai V-nya ini 0,228. Jadi outputnya ini 1. Jadi ini termasuk tidak bangkrut ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke hasil dan outputnya. Ini menampilkan tabel yang tadi ya, iterasi keempat yang terakhir tadi. Ini hasil akhirnya. Jadi di sini itu di iterasi keempat ini itu semuanya error sama dengan 0. Karena semuanya delta W-nya ini 0, berarti bobotnya ini sudah stabil. Bobot akhir yang kita gunakan ini itu ada W1 0,54 dan W2-nya ini tuh minus 0,25. Jadi output hasil akhir dari perseptronnya ini tuh 0 ya. Kita kasih kombinasi outputnya ini dengan 0,0. Nih, hasil akhirnya ini 0,0 kurang 0. Jadi ini tuh masing-masing sudah benar semua. Jadi ini nunjukin model perseptron berhasil mempelajari pola dari data yang dilatih dengan prediksi yang semuanya tepat. Nah, jadi kesimpulannya ini itu kesimpulan dari materi konsep ANN ini itu yang pertama ada konsep ANN ini. ANN perseptron adalah proses klasifikasi biner sederhana yang terinspirasi dari neuron biologis, terdiri dari input, bobot, bias, dan net input, fungsi aktivasi, dan outputnya. Terus prosesnya ada training yang kita lakukan dengan menghitung net input, terus kita bandingkan dengan thresholdnya, terus kita hitung error, lalu kita perbarui bobot dan bias menggunakan aturan learning perseptronnya. Terus Excel-nya, Microsoft Excel-nya ini tuh bantu kita untuk visualisasikan setiap langkah perhitungan manual dari kayak inisialisasi bobot hingga konvergensi model secara epoch per epoch-nya. Terus hasil perseptronnya ini berhasil belajar dari fungsi AND-GAT dan mencapai konvergensi ketika semua data terklasifikasikan dengan benar. Jadi tadi kan hasilnya semuanya error, berarti errornya ini tuh sama dengan 0 untuk semua data yang tadi. Nilainya 0 berarti sudah semuanya benar. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kami izin pamit untuk undur diri, lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.